Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifudin SPDI, guru SMP Negeri 1 Lokop, Desa Nalon, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Saya seorang mahasiswa PPG BEK 1 KIN Langsa dengan nomor peserta 110100000257. NIP PPG 107202510096. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 8 dengan materi sholat jenazah. Demikian perkenalan ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan videonya. Siapkan ketua kelas. Siap, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Nah, untuk mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak cek dulu absen dan kehadiran ada semua? Hadir, Pak. Walaupun ada semua, Bapak cek dulu satu persatu ya. Ahmad Fadli, Hadir, Pak. Alfami Sujah, Hadir, Pak. Putri Belangi, Hadir, Pak. Jelita Trismawati, Hadir, Pak. Nur Hayati. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini. Baiklah, untuk merasa nasionalisme kita hari ini, mari kita sama-sama berdiri semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sikap sempurna semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila dasar negara. Silakan duduk kembali. Siapkan bukunya, semua keluarkan dari meja, jangan ada sampah-sampah, jangan ada sampah di bawah meja. Bukunya dikeluarkan semua, buku cetaknya. Baiklah, untuk semangat kita pagi hari ini, belajar kita, mari kita sedikit untuk membangun semangat. Tepuk semangat. Ada semangat semua pada hari ini. Baiklah, Bapak mau mengingatkan pembelajaran minggu yang lalu. Apa pembelajaran minggu kita yang kemarin? Salah istiqomah, Pak. Sholat istiqomah.
kita sholat istiqlal. Hari ini kita membahas masalah sholat jenazah. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tujuan kita pada hari ini ada 3 tujuan kita. Yang belakang apa kira-kira tujuannya? Apa? Alhamdulillah. Coba satu orang untuk membacakan nomor 1 apa tujuan kita? 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah dan dalilnya. Ya, 1. Coba yang sebelah sana. 2. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat jenazah. Coba yang lagi. Betul, ayah. 3. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat jenazah. Coba yang dulu. 4. Ya, ini video pembelajaran kita, nanti kita saksikan. Nanti diperhatikan apa di dalam video itu yang kira-kira yang bisa saya tanyakan kepada Bapak nanti. Ya, nanti ditanyakan saja, tidak ada masalah ya. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki atau muslim pasangan masalah muslim yang lain daripada tanggung jawab itu. Tapi setelah tidak seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh muslim di kawasan tersebut menanggung dosa. Saat sholat jenazah, seorang yang melaksanakan sholat jenazah harus memenuhi syarat-syarat tadi. Pertama, baca salawat dan doakan jenazah salah satunya 3 dan 4 diakhiri dengan salam. Adapun prosesi ini, jika jenazahnya laki-laki, maka dijajar dengan kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka dijajar dengan tangan pusat atau korban. Cara sholat jenazah yang pertama adalah niat, kemudian takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat, dan dengan salam. Dan inilah materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, nah dari video kita ini, kira-kira ada nggak yang menjaga di dalam hati kalian? Tahu yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada Pak. Nah, silakan, siapa? Nah, silakan ditanyakan. Saya melihat dan memperhatikan video yang Bapak tayangkan. Mengapa sholat mayit tidak ada rukuknya, Pak? Ya, ada pertanyaan, mengapa sholat mayit itu tidak ada rukuknya? Siapa kira-kira anak-anak Bapak yang bisa menjawabnya? Saya Pak, Nah, silakan, Virus. karena sholat jenazah lebih bersifat doa dan penghormatan. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, Bapak tambahkan sedikit ya. Memang kenapa sholat jenazah tidak ada rukuknya? Karena sholat jenazah merupakan doa untuk semai. Ada lagi yang kira-kira menjaga? Silakan. Ya, siapa dulu? Oh ya, silakan nak. Silakan. Mengapa laki-laki posisinya sejajar kepala sedangkan perempuan ditinggal menghentikan? Ya, siapa kira-kira menjawab? Oh, silakan. Pesan. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab dari kelompok 1. Karena laki-laki bagian kepala yang paling dihargai sedangkan perempuan pinggang bagian tengah tubuh perempuan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, yang kuat. Ya, inilah karena kepala ini bagian kepala rumah tangga. Maka laki-laki itu ada kepala rumah tangga. Dan kenapa di tengah-tengah? Itulah tengah-tengah paling yang. Baiklah, sebelum kita selanjutnya kita hari ini membahas materi kita ini dengan cara berkelompok. Mari kita membagikan kelompok seperti yang sudah kita bagikan minggu-minggu yang lalu. Kita kembali lagi, silakan anak-anak Bapak untuk membagikan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Digeser bangkunya, ya, dirapikan bangkunya 1. Nah, ini 2.
nama kelompoknya, ya, tulis nama kelompoknya, siapa ketua kelompoknya, siapa yang membacanya, siapa sekretaris, siapa sekretaris, sama saja. Ya. Nah, yang kita bahas masalah video tadi. Ya, kan sudah ada kan? Nah, kelompok satu tadi, ini ya. Ini kelompok saja. Nah, cari bahannya kan udah Bapak suruh di HP ya. Nah, cari HP-nya, buka HP-nya dan sudah Bapak. Cari bahannya di HP. Silakan buka HP-nya biar buka apa HP-nya tentang apa yang ada di kertas yang Bapak kasih tadi. Nah, masing-masing. Ya, cari masalah sholat, pengertian sholat. Silakan yang kelompok Umar. Yang ini mana HP-nya? Ada. Jadi kalau dia cari nak, cari. Jangan ada yang dulu, jangan terpenuh. Buka aja bukunya. Cari. Nah, cari ya. Cari. Dibuka masalahnya dibuka pindah. Yang jelas tanyakan sama Bapak ya. Jangan diam-diam. Buka aja dulu, nak cari. Ya. Baca, dicatat. Kalau sudah selesai, biar kita presentasikan ya. Munculkan siapa yang membahas nanti. Penilai kita hari ini yaitu pertama kekompakan kelompok, saling mencari, ya, jangan ngomong. Habis itu data aktifannya dalam kelompok, siapa yang aktif itu yang Bapak nilai, yang lebih bagus nilainya. Habis itu kekompakannya, ya, harus kompak setiap kelompok dalam penilaian, ya, dalam pencarian materi yang Bapak berikan. Nanti akan kita bahas per kelompok. Nah, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok seterusnya, kelompok 4.
persentase masalah yang telah Anda sama-sama bahas ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana? Tunjuk tangan. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan pekerjaan kelompoknya pada hari ini. Silakan pada kelompok 1. Mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya yang sewajarnya yang dia bahas dan dia paparkan. Silakan ke depan. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dikira. Saya Dikira dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Sholat jenazah adalah fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain bebas dari dosa. Namun sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang berdosa. Salatlah kalian atas orang yang meninggal di antara kalian. Tujuan utama dalam sholat jenazah adalah untuk mendoakan si jenazah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal salihnya, dan menempatkannya di tempat yang mulia di akhirat. Apabila seorang muslim meninggal dunia lalu disahalatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberi syafaat bagi jenazah itu. Kemudian hikmah salat jenazah mengingat kematian dan akhirat takziah al-nafs. Kemudian mendoakan dan memohon ampunan si mayat, menjalin solidaritas umat Islam, meraih pahala besar, bentuk penghormatan terakhir. Sudah? Demikian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada kelompok lain yang masih mengganjal, silakan bertanya. Kelompok ya Umar bin Khattab, silakan. Jelaskan apakah hikmahnya bagi kehidupan kita dalam mengapa kita melaksanakan sholat jenazah bila ada yang meninggal? Karena sholat jenazah adalah hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kita akan bebas dari dosa. Namun sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya, maka kita akan berdosa. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1. Kira-kira satu lagi ada? Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kira-kira yang bisa mempraktikkan kelompok mana tadi? Ya, kelompok Utsman bin Affan. Ya. Bisa mempraktikkan sholat jenazah? Ya, silakan kelompok Utsman untuk mempraktikkan sholat jenazah dengan anggotanya. Silakan. Karena sholat jenazah tidak rukun. Silakan. Menghadap ke depan sedikit, depan. Ini baris. Nah, ikuti aja ya. Usalli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Allahu Akbar.
Silakan untuk kelompok jadi begitulah cara sholat Maid ya. Kalau laki-laki kita berada di sebelah kalau perempuan berada di tengah. Ya ini kita barangkan tadi Bapak menampilkan baiklah. Untuk beberapa pada hari ini kita sudah panjang lebar mulai dari pertama tadi kita sudah menonton video, sudah kita mempertanyakan masalah video, sudah kita bekerja kelompok. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa kira-kira anak-anak Bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang bisa menyimpulkan? Silakan. Silakan nak. Kelompok dari Ali bin Abi Thalib. Saya akan menyimpulkan salat jenazah merupakan bentuk solidaritas kita terhadap umat Islam dan mendoakan yang telah meninggal. Ya. Ada kira-kira yang boleh tambahkan? Tambahkan? Ada? Belum. Ada Bapak tambahkan ya. Jadi solidaritas kita terhadap keluarga yang meninggal pertama, habis itu karena apa mayat itu, jenazah itu tidak bisa lagi berdoa, hanya dia menerima apa adanya. Jadi kita lah selaku yang telah masih hidup mendoakan. Dan satu lagi itu adalah solidaritas kita supaya yang meninggal terhibur. Baiklah, karena sudah kita simpulkan hari ini, Bapak ingin membagikan LJK, lembaran kerja, artinya evaluasi. Baiklah, nanti dijawab soal-soal di sini. Nanti Bapak kumpulkan ke Bapak ya. Jawab tulis nama, jangan lupa ya. Ditulis. Nah, satu orang satu, diisi. Di sini ya, jangan di sini, nanti kita jawab sama-sama. Dan waktunya Bapak kasih 10 menit. Tulis dijawab. Sudah selesai waktunya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita putar dalam satu kelompok. Jangan ada yang dia yang jawab sendiri. Ada yang salah, ada yang benar. Coba lihat. Nah, nomor 2 jawabannya B. Nomor 3 jawabannya B. Nomor 4 jawabannya B. Nah, ada yang benar, yang salah satu, tunjuk tangan. Ada berapa nama? Ada berapa orang salah satu? Nah, sebelum kita kurang semangat kali, kita harus semangat dulu ya. Semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, semangat. Nanti baru semangat kayaknya jawab pertanyaan. Yang manakah menurut anak-anak Bapak yang paling disenangi di saat pembelajaran hari ini? Menonton video. Alhamdulillah. Di saat pembelajaran mulai dari awal tadi sampai akhir, masalah yang mana yang agak malas gitu? Maksudnya berat sekali. Ya, itu dan pembelajaran hari ini. Baiklah. Untuk terima kasih karena sudah simpulkan tadi, sudah Bapak evaluasi, sudah ada hal yang kalian senangi, yang kalian sukai. Apa itu yang membanggakan? Kira-kira apa yang membanggakan tadi? Semangat belajar yang membanggakan. Baiklah, untuk minggu depan kita akan belajar masalah mencintai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar masalah mencintai kita Allah Subhanahu wa taala.